Biarkan Tuhan jadikan kita permata atau berlian di tangannya. Judulnya God's Diamond. Next. Kita tahu semua kita ini milik Kristus. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Gak ada dari kita yang gak dibayar. Dibayar lunas sama Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang tidak akan membuat kita harus bayar yang Dia sudah bayar. Next. Menjadi berliannya Tuhan. Tuhan itu sebetulnya suka melihat orang yang tidak ada apa-apanya menjadi sangat bernilai di tangannya. From zero to hero. Ibu bilang selalu cium kodoknya. Kalau kodok kan udah bau. Udah bau. Duh, saya aja lihat kodok tuh. Makannya enak, tapi kalau lagi mentahnya gak enak. Ya bau. Ibu bisa cium terus coba. Kadang-kadang saya lihat ibu aja dari dulu saya masuk. Bayangin ya, saya dulu seorang bankir. Masuk ke Mahanaim. Geleng-geleng kepala saya. Dulu saya punya pemimpin semua pakai standar. Harus lewatin ini. Masuk Mahanaim semuanya no standar. Saya lepaskan semua standar saya. Saya bilang saya turun dulu. Baru saya ajarin, baru saya naik. Tapi dimarahin lagi sama ibu, kenapa standarnya jadi kamu yang ikutin mereka? Karena saking bingung, turunin aja standarnya. Tapi saya mau bilang, Tuhan itu suka loh. Kita nggak ada di sini, nggak ada yang jelek yang Tuhan tidak mau angkat. Percaya kita semua, mau kayak apapun, mau kayak batu keras, mau kayak kodok, mau kayak yang sejelek apapun, Tuhan mau angkat kita. Jadi Maliahi 3 ayat 17 mengatakan dari firman Allah yang hidup ya. Mereka akan menjadi permata-permata kesayanganku. Pada hari aku mengumpulkan orang-orang milikku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan mengasihani mereka seperti seorang ayah mengasihani anaknya yang taat dan mengenal kewajibannya. Tuhan yang berjanji. Dia akan menjadikan kita permata. Dan benar-benar bukan cuma permata yang sebagian banyak permata. Tapi kesayangannya. Permata kesayangannya. Dan dia itu katakan aku akan memberikan mengasihani. Mercy. Ada mercy turun atas kita seperti seorang ayah. Terhadap anaknya yang taat dan mengenal kewajibannya. Jadi biarlah kerinduan kita satu hari adalah kita akan masuk dalam kotak perhiasannya Tuhan. Karena dari intan permata langsung berlian yang jadi ini tuh jewelry mahal. Masuklah ke kotaknya perhiasan Tuhan. Next. Kita harus kuat bagai berlian. Sebagai orang Kristen kita mirip seperti berlian ini. Ditempa, diberikan berbagai tekanan, dibentuk sedemikian rupa. Saya mau tanya, siapa yang sejak kenal Tuhan gak pernah ditempa, gak pernah lewat ujian, biasa aja datar. Ada gak angkat tangan? Saya kasih piagam. Karena berarti Anda itu orang yang agak aneh di sini. Karena gak lewatin apa-apa. Dulu kalau setiap kali habis saya lewatin sesuatu, si iblis kerjain lagi saya. Terus saya bilang gini sama teman saya, kurang ajar nih iblis nih, gak stop. Terus dia bilang apa? Rin, karena kamu sangat menakuti dia. Dia sangat takut sama kamu, makanya dia kerjain kamu terus. Kalau kamu tidak dikerjain apa-apa berarti kamu ini nothing. Gak ada apa-apanya. Oh ya benar juga. Jadi setiap kali si iblis mau ganggu saya bilang gini, Tuhan aku belajar apa? Ya. Lalu mengalami panasnya cobaan yang berapi-api. Kadang-kadang kan mungkin kita belum seperti Daniel. Tapi satu hari, kalau Tuhan izinkan, ada sesuatu yang mustahil yang kita hadapi. Ingat Daniel.
Masuk tungku panas saja terpanas. Dia enggak sedikit pun terbakar. Tekanan dari pihak apapun, ayo tenang. Panik, biasalah kalau panik. Apalagi kalau koleris, berani tapi panik. Ya, kalau flekmatis enggak panik, tidur. Jadi kalau koleris emang suka panik, tapi berani ya. Lalu kita harus memotong bagian kasar kita. Intan itu kan masih batu. Itu harus digosok sampai keluar sinarnya. Pernah gak rasain waktu saya ikut Tuhan ya? Saya rasakan gini, habis gosok sini ya, belum bernafas udah gosok lagi sini. Nanti gosok lagi. Itu persis kita dimanain. Mana pernah kita nganggur. Baru gini, selesai acara. Maaf ya, sebentar lagi ada acara lain. Kita nih besok tanggal 7 selesai. Oh, minggu depan lagi. Habis minggu depan lagi, pergi semuanya. Pasti ibu, kita sudah reka-reka. Sudah pasti diusir-usir pergi semua. Gak ada suruh diam ya. Jadi kita akan menjadi berlian yang bukan cuma nilainya kecil. Nilainya akan sangat tinggi. Efesus 6 ayat 10 mengatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya melihat orang yang respon dengan benar, lewatin ujian, dia akan jadi kuat di sini. Dia mengerti siapa Tuhan yang dia sembah. Dia akan punya kekuatan. Kalau kita punya kekuatan ya kita ke daerah, orang gak mau terima kita. Saya kemarin ke Kalbar, ingat. Mereka kan masih ketakutan begini. Saya bilang saya sehat ada suratnya. Pada kata, terus akhirnya setelah itu semua pendoa dan hamba Tuhan. Pakai begini semua, padahal lihatnya dari jauh. Akhirnya saya bilang ayo saya mau melantik nih pasukan terdahsyat. Saya doa, saya bahasa roh ini. Tiba-tiba mereka kaget. Mereka online, abis itu saya dikejar buat khotbah di mana-mana. Karena kalau kamu punya kekuatan roh di sini, gak bisa dibohongin. Orang akan lihat. Itu lewat apa? Digosok. Next. Pembentukan berlian. Zat yang dapat menggores berlian adalah berlian yang lain, betul ya? Makanya Amsal 27 ayat 17 mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kalau bilang gini, kenapa sih lu udah di dekat-dekat gue aja lu bikin gue sebel? Lah emang dia terus-terusan di situ sampai kita lulus. Teman saya pergi ke sebuah kantor, bosnya selalu bikin jadi berantem sama dia. Dia pindah kantor ketemu bos lebih parah dari yang itu. Terus masih belum bertobat, dia pindah lagi. Lebih parah daripada yang kedua. Saya bilang lu bertobat deh. Kalau enggak lu akan kena terus karena itu gosokan buat hidup. Next. Besi tidak dapat menajamkan besi lain dari jauh, betul enggak? Besi itu harus bersentuhan dengan besi lain. Jadi bersyukurlah untuk orang-orang yang menjengkelkan di sekitar kita. Karena itu adalah anugerah Tuhan untuk membentuk kita semakin serupa Kristus. Siapa yang gak punya orang-orang menjengkelkan di sekitarnya, hari ini minta sama Tuhan. Loh, kalau enggak kamu gak kegosok. Terus bilang temennya, thank you ya kalau kamu gosok aku gitu. Orang Ruth aja bilang gini, Bu inget, aku nyebelin tapi ibu, wah punya permata banyak kali diamond di surga. Gara-gara dia nyebelin. Betul gak? Jadi kalau ada yang nyebelin, aduh ucap syukur Tuhan terima kasih. Saya bersyukur, pertama kali saya digosok adalah suami saya. Setiap kali saya bilang begini, Tuhan terima kasih saya punya suami kayak begini. Teman saya gini, lu gak salah ya, lu dapat dari mana tuh suami? Dari sekian yang mestinya ada pilihan untuk saya. Kenapa saya milih dia? Saya juga gak ngerti. Tapi itu kerjaan Tuhan untuk menggosok saya. Jadi kalau yang punya suami nyebelin, mulai hari ini bersyukur ya Dian. Yang istri-istri pada ketawa, saya bilang bersyukur. Pokoknya istri yang nyebelin ada kan suami-suami nih. Bersyukur aja tiap hari. Ya pasti
ajaib. Nah, saya mau katakan, semua orang pasti ada yang gosok. Saya ingat pertama kali saya di Citibank, saya cuma sekretaris. Tapi digosok sama seorang bos, campuran dari Yunani dengan Australia. Darahnya panas, marah. Kerjanya marah melulu. Sampai saya bilang gini, ini ya saya bertahan apa enggak. Karena ini company-nya kan dulu keren banget gitu. Ini company asing kalau bisa masuk, mau sekretaris juga gak apa-apa deh. Tapi ini galaknya gak karu-karuan. Setiap hari saya tahan nafas. Satu hari dia bilang begini, hei kamu gak mau keluar-keluar? Udah ku marah-marahin. Begitu. Coba kalau gak tahan-tahan kan mungkin keluar ya. Enggak, aku akan bertahan. Itu baru mulai kenal Tuhan. Terus dia bilang begini lagi, beneran gak mau keluar? Enggak, gak mau keluar. Terus saya kerja buat dia terus. Sampai satu hari datang temennya dari Australia. Dia panggil saya masuk. Itu temannya satu keluarga datang. Dia bilang gini, let me introduce to my the best secretary I have ever had in the world. Dia udah pernah keliling ke dunia. Jadinya saya dari yang dia marah-marahin, dia bilang kenapa lu gak mau keluar, sampai jadi the best secretary. Tapi lewatin sakit gak? Sakit, digosok terus, dihina lagi. Ya, yang kedua. Saya lewatin mentor-mentor yang galak dan disiplin. Dulu saya ini dibimbing oleh pendoa-pendoanya Engkong Yusak. Wah kalau ngomong sekali mesti denger. Tapi saya bersyukur. Itu membuat saya kenapa hari ini saya dewasa. Itu membuat saya dewasa dan bisa menguasai diri. Apalagi lewat di rumah jadi keset buat suami. Nah firmannya mengatakan jangan pernah kamu berontak, tunduklah. Di kantor saya boleh jadi bos. Habis dari sekretaris, justru gara-gara digosok, saya naik dan naik terus. Jadi sekretaris. Dari sekretaris jadi supervisor langsung. Dari supervisor gak lama, dapat jadi kepala cabang. Dari kepala cabang, kepala wilayah. Dari kepala wilayah, kepala group head. Naik terus sampai saya di puncak dan dipanggil untuk melayani Tuhan di Mahanaim. Bapak Ibu, ada orang teman saya sepupuan dengan sepupunya. Lagi kecil, dia lihat mamanya kenapa galak ya. Mamanya teman sepupunya enggak galak, enggak pernah suruh apa-apa. Tapi mama dia suruh masak, belajar masak. Kayak ibu ya, suruh masak. Suruh antar-antar apa, kadang-kadang suruh jualan. Katanya kamu enak banget sih. Tapi hari ini dia bilang gini, aku bersyukur ya kalau aku punya mama kayak gitu, gue gak jadi apa-apa. Hari ini dia tuh pinter segala hal. Kita lihatlah Panglima Iin. Dari kecil kita belajar banyak. Tapi itu teman saya begitu juga. Jadi lewat ujian hidup. Kan kalau gosok tuh kan digosok. Lewat ujian hidup baru kita bisa jadi diamondnya Tuhan. Karena Tuhan lagi pengen kita ini jadi diamond semua. Itu akan mujizat yang bilang nyatakanlah lagi. Itu lebih dari sebelumnya. Dan ujian hidup. Saya 21 tahun ikut Tuhan. Benar-benar berjalan dengan Tuhan, dengar suara Tuhan. Biasanya Tuhan kasih tahu apa yang terjadi. Tapi 9 tahun yang lalu, saya gak dengar apa-apa. Rumah terbakar, anak terbakar. Itu ujian menggosok saya. Hari itu saya bersyukur. Saya sudah berjalan dengan dia. I trust him so much. Aku tahu gak ada sedetik pun Tuhan tinggalkan aku. Saya respon dengan benar. Bahkan saya lihat dia angkat saya sampai hari ini. Dia gak pernah lupa dengan semua respon. Dengan semua yang saya letakkan. Saya mulainya dengan apa? Kantor saya dibohongin dengan nasabah. Saya harus bertanggung jawab ke Jaksa Agung. Saya bisa masuk penjara. At the same time suami saya cari gara-gara.
Anak saya John Rick baru kecil. Hari itu saya memilih untuk percaya sama Tuhan. Sampai saya kenal siapa dia, Jehovah Syafat, dia hakim yang maha besar. Dia hakim yang maha ajaib. Saya gak pakai pengacara, tapi dia pengacara yang ajaib. Dia nolong aku, bayangin. Jaksa yang disuap bisa diganti. Bahkan jaksa itu yang bela kita. Sampai saya pernah cerita, sebelum besok ke pengadilan, dia bilang, "Hayu ketemu di kafe." "Ngapain Pak?" "Geradi bersih." Langsung dia didik saya. Besok kalau ditanya ini jawab apa? Besok ditanya ini jawab apa? Karena dia punya BAP-nya. Bagaimana saya gak lulus? Bagaimana gak saya menang? Bapak Ibu, mau jadi diamond memang gak enak. Semua orang punya porsinya masing-masing. Kalau kita mau santai-santai gak bisa. Kita harus mau digosok Tuhan. Jadi diamond dia. Punya pemimpin seperti Panglima Iin. Saya gak ketemu di tempat lain. Bersyukur dia gosok terus. Coba lihat karena dia gosok, dia paksa semua anak kecil aja bisa berdoa dan bisa khotbah. Saya lihat kok berapa penari waktu itu, udah deh temenin pergi. Tolong kasih dia semua beberapa khotbah, ajarin suruh khotbah. Gak pernah khotbah. Pas Stefanus suruh pergi, gak ada duit, pergi aja cari tiket. Justru itu yang gosok kita. Jadi kita dapat. Saya bukan lagi angkat-angkat beliau ya. Saya bukan orang yang suka ngangkat. Tapi saya ini tahu. Kalau kita dapat, kadang-kadang orang tuh pengen punya pemimpin gini, baik deh, gak pernah marah. Itu gak gosok apa-apa. Memang kelihatannya baik. Tapi permata yang di dalam ini gak kegosok. Jadi Bapak Ibu, mulai hari ini jangan lagi ada yang berontak. Jangan lagi ada yang mikir. Oh, terima kasih. Jangan lagi ada yang mikir. Tuhan gak sayang sama aku. Dia bilang dia sesak anak yang dikasih. Justru kalau kita gak diizinkan apa-apa. Tanda tanya. Apakah dia kenal namaku? Next. Agar menang dari proses pembentukan. Yang pertama. Terus mengampuni, sekalipun sakit terus mengampuni. Siapapun terus ngampunin. Ampuni supaya diri ini, hati ini gak keikat dengan sakit hati dan dendam. Yang kedua, ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, bukan terima kasih karena ada masalah. Terima kasih karena aku punya Tuhan. Yang adalah Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Jehovah Sikenu dan macam-macam. Dan yang ketiga, anggap sebagai didikan, asahan untuk menjadi permata atau berliannya Tuhan. Setiap kali lewatin apa? Saya selalu bilang gini, Tuhan, aku lagi mau diasah sisi mana? Memang sakit. Waktu saya lewatin ya, dengan kantor dan suami. Tiap hari, saya kepalanya cenut-cenut. Saya minum Ponstan 500 mg. Tiap hari. Sampai saya sadar itu gak lama. Ini gak nolong. Yang nolonglah aku ketika datang di hadapan Tuhan. Tuhan itu ajaib loh. Waktu saya lewatin semua, saya doa ya. Lihat penglihatan. Waktu itu doa sama Ibu Iin. Kalau ada di kantor ada sempat, tiba-tiba ya lihat vision. Bisa setengah jam. Bareng-bareng jalan. Karena Tuhan mau katakan, yang kamu sudah mau diasah, aku memberi. Jadi kalau sekarang, jangan konseling gini, sayang suami saya begini, anak saya begini. Tanya Tuhan, aku udah lulus belum? Jangan salahkan orang lain, tanyakan Tuhan dulu. Next. Untuk
spesialisasi berlian artinya Sakaria 9 ayat 16 mengatakan, bila hari itu tiba Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Seperti gembala menyelamatkan dombanya dari bahaya, mereka akan bercahaya di tanah Tuhan. Seperti permata mahkota yang berkilauan. Kita tahu tidak ada berlian yang persis sama, betul gak? Kita pun gak ada yang persis sama sekalipun kembar. Ya, kita adalah ciptaan yang unik dan setiap kita punya panggilan yang berbeda-beda, betul gak? Kita saling melengkapi. Dan Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya Kejadian 1 ayat 26. Betapa Tuhan ciptakan kita mirip loh. Mirip Tuhan. Tuhan melihat setiap orang sebagai permata atau berlian yang memantulkan cahaya alami, cahaya dari Kristus. Kalau kita kemana-mana orang jadi mau ketemu Tuhan, ada cahaya. Jangan kita kemana-mana orang tinggalkan Tuhan. Nah ini bahaya, gak ada cahaya. Ya, aduh, keindahan berlian adalah kilaunya dan warna-warna cantik yang dibiaskan dari setiap sisi. Next, saya pelajari dari intan, permata, dan berlian. Intan itu berlian kasar yang belum diolah. Permata adalah batu mineral yang terbentuk dari proses geologi. Berlian adalah salah satu jenis batu permata. Tapi juga berlian adalah intan yang telah diproses. Melalui pemolesan dan pemotongan yang sesuai dengan pace, cut, color, carat, dan clarity. Dari intan ke berlian butuh waktu yang sangat panjang dan rumit. Berlian yang paling mahal yang bisa memantulkan cahaya dengan cara sangat mempesona dan sangat berkilau. Saya ingat waktu saya lewatin dengan suami dan dengan kantor, saya musik lewatin kejaksaan. Hati ini takut gak? Sangat takut, saya gak punya pengacara. Sampai saya lewatin setiap kali kerjanya cuma nangis sama Tuhan. Satu hari saya lihat penglihatan, banyak permata. Tapi dari semua permata enggak semuanya kilau banget. Ada beberapa kilau. Terus Tuhan tunjukin, kamu yang di sana. Tahu enggak kamu? Kadang kau izinkan aku proses kamu. Engkau berkilau dan bersinar. Aku bisa lihat setiap saat aku lihat semua diamond. Aku bisa lihat siapa yang berkilau. Saya bilang Tuhan terima kasih. Sakit lewatin dia. Tapi kalau kita selalu bilang gini, emosi Tuhan lebih penting daripada emosiku. Kita mementingkan Tuhan. Itu akan membuat kita bisa lewati dengan lebih kuat. Dari batu ya jadi permata. Jadi next. Saya gak akan lama. Kenapa tadi saya minta lagu? Nyatakanlah lagi lebih lagi. Hari-hari ini saya lagi dikasih baca ayat ini. Habakuk 3 ayat 1-4 dari BIMMK. Inilah doa Nabi Habakuk. Ya Tuhan, ku dengar tentang perbuatanmu. Maka rasa hikmat memenuhi hatiku. Kiranya perbuatan besar itu kau ulangi. Dan kau nyatakan di zaman kami ini. Hendaknya kami kau kasihani walaupun engkau panas hati. Bukankah kita selalu nyanyi, mercy Lord, mercy Lord, mercy. Kita ini gak ada yang bagus kok. Mercy Lord. Dan waktu saya dapat ini bukankah kita yang nyanyi lagu selalu gitu. Nyatakanlah lagi lebih dari dahulu Tuhan. Nyatakanlah lagi Tuhan, nyatakan di zaman ini. Ayat 3 mengatakan, engkau Allah yang maha suci datang dari Teman. Engkau datang dari pegunungan Paran. Langit diliputi keagunganmu, bumi penuh dengan pujian bagimu. Kau datang dengan cahaya cemerlang, dari tanganmu keluar sinar gemilang. Disitulah kuasamu engkau tunjukkan, itu kau sembunyikan. Kalau di versi terjemahan baru ada kilauan seperti cahaya di ayat 4 ya. Sinar cahaya dari sisinya dan disitulah terselubung kekuatannya. Tuhan tuh cerita sama saya begini, kalau engkau mau jadi, mau lihat apa yang lebih dari dahulu. Lebih dari orang-orang jenderal-jenderal itu. Kalau pernah baca buku jenderal, mereka menginginkan Roh Kudusnya aja sampai kayak gitu. Sampai rasanya benar-benar menginginkannya luar biasa walaupun mereka aneh loh. Gak semuanya dapat itu.
Tuhan bilang begini, kalau engkau mau yang itu, ayat 4 mengatakan apa? Nggak bisa di permukaan. Nggak bisa cuma biasa-biasa ikut ibadah rajin. Tapi ada sisi di hati kita, nggak boleh diproses. Yang ini jangan pegang ya Tuhan. Urusan ini jangan pegang. Urusan ini biar aku yang urus. Itu nggak bisa. Nah, ini yang saya dapat adalah sebetulnya masuk dalam kedalaman lah. Baru kita bisa lihat, nyatakanlah lagi lebih dari dahulu. Saya pernah lihat penglihatan. Saya masuk sebuah air terjun beras banget. Itu makin turun ke bawah. Itu harus turun kan kalau kita turun dari selutut, dari sekaki, mata kaki kita harus turun 1000 hasta. Baru ke lutut. Baru turun lagi 1000 hasta. 4000 hasta yang kita ini. Saya nggak bahas itu. Saya cuma katakan saya pernah lihat Tuhan. Itu harus turun ke bawah. Makin turun ke bawah. Disitulah ada Ark of Covenant. Hari ini Tuhan bilang gini, nggak bahas itu. Tapi mau bilangin, kalau mau jadi my diamond, engkau harus mau bayar. Dikikis. Dikikis. Jadi diamondnya Tuhan. Jadi diamond yang ada di kotak perhiasannya Tuhan. Siapa yang mau? Saya mau, sekalipun sakit, Tuhan yang memberi kemampuan. Karena di ayat 5 dan 6 mengatakan, kau suruh penyakit berjalan di depanmu dan maut ikut di belakangmu. Jika engkau berhenti, bumi bergetar. Jika engkau memandang, bangsa-bangsa gempar. Gunung-gunung yang abadi terbelah-belah. Bukit-bukit yang kekal pun merendah. Di bukit-bukit itulah engkau berjalan sejak zaman purba. Bukankah itu yang kita tunggu-tunggu? Saya setiap hari bilang gini, Tuhan kapan? Aku ini benar-benar bisa pindah. Karunia teleportation. Ada lagi karunia kesembuhan yang ajaib. Yang benar-benar, dulu kita menantikan orang pada kurus ya Bu. Itu belum dapat tuh ya, kurus tiba-tiba. Saya turun 20 kilo. Mungkin di dokter Dedi kali. Kita menantikan masih yang bisa kurus. Siapa yang mau daftar? Wow, saya tahu-tahu ya ada dokter Dedi jangan kurus lagi. Dokter Dedi kita katakan, kita mau kurus. Saya sama Panglima nomor 1 mau kurus. Percaya gak itu pasti terjadi? Terjadi. Orangnya sampai celananya longgar kok. Kita akan lihat lagi, tangan, gak ada tangan. Tahu-tahu keluar. Kan katanya anak-anak Down syndrome semua jadi cantik. Yang mati jadi hidup. Kemarin ada yang mimpi untuk mempelai. Kita udah berdandan cantik, kita jalan, banyak yang mati. Banyak yang mati. Saya jalan aja sama mempelai. Tiba-tiba yang mati itu semuanya bangun dan jadi cantik. Kita mau bilang tidak ada kematian iman. Tidak ada kematian rohani. Tidak ada kematian passion. Tidak ada kematian mimpi. Semuanya kita akan lihat. Jadi hari-hari ini bergaullah sama Tuhan. Next. Terakhir, jadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai harta yang paling berharga dalam hidup kita. Tambahin lagi, kalau bisa bahasa roh sangat banyak. Saya belum berhasil. Belum berhasil, kalau 7 jam kita bingung gitu. Saya makanya nanya terus. Ya, Ibu Deborah Puji baru 3 jam tadinya udah sakti. Hari ini belum ada. Tapi percaya kalau kita bisa lakukan itu. Kita akan jalan dengan supranatural. Percaya, yuk angkat tangan sebentar.